Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh binatang yang kita jadikan sebagai binatang kurban tersebut adalah berjenis kelamin betina? Yang kedua, apakah boleh binatang kurban tersebut dalam keadaan bunting? Maka jawaban pertanyaan yang pertama yaitu di dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 314 karya Al-Habib Syekh Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad Al-Husain. Beliau ini adalah keturunan silsilah nasabnya melalui Sayyidina Husain. Maka beliau merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib. Beliau lahir pada tahun 752 Hijriah. Dalam kitab ini dijelaskan yang bahwa wa'lam annahu la farqa fil ijza'i bainal untha wal dzakari iza wujida sinnu mu'tabar. Dijelaskan yang bahwa tidak ada perbedaan dalam masalah binatang kurban tersebut apakah berjenis kelamin betina ataupun berjenis kelamin jantan. Maka keduanya boleh. Betina boleh, jantan boleh, terserah. Tidak ada perbedaan. Yang hanya ditentukan yaitu tahunnya. Jika ia merupakan kambing biri-biri, maka berarti kalau seandainya dia merupakan biri-biri, maka 1 tahun masuk 2 tahun. Nah, atas nama bilangan tahunnya, umurnya sudah mencukupi, maka apakah binatang tersebut berjenis kelamin betina ataupun jantan, keduanya boleh. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh binatang kurban tersebut adalah binatang yang dalam keadaan bunting? Maka dalam hal ini yaitu di dalam kitab kami ambil referensi dari 2 buah kitab. Yang pertama, kitab I'anatut Talibin halaman 332, yaitu jilid 2. Di sini dijelaskan yang bahwa wal mu'tamadu adamu ijza'it tadhiyati bil hamili. Nah, pendapat yang kuat itu tidak boleh binatang kurban tersebut adalah binatang yang dalam keadaan bunting. Kenapa? Karena binatang dalam keadaan bunting ini adalah termasuk binatang yang aib karena bisa mengurangi dagingnya. Nah, sedangkan patokan aib dalam binatang kurban adalah manaqasal lahmu, yaitu sesuatu yang dapat mengurangi daging, maka ia termasuk aib. Sedangkan bunting termasuk aib. Maka berarti kalau binatang yang bunting itu tidak boleh dijadikan sebagai kurban karena dia adalah binatang yang memiliki aib. Sementara di dalam kitab Sabilil Muhtadin yaitu juzuk 2 karya Al-Habib Syekh Arsyad Al-Banjari, seorang Habib juga. Di dalam kitab beliau yaitu juzuk 2 halaman 226 dijelaskan yang bahwa tersebut di dalam majmu' yang dinakalkan daripada sahabat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya tiada memadai yang bunting akan kurban. Kalau di dalam kitab majmu' yang dinakal daripada sahabat Imam Syafi'i bahwa binatang dalam keadaan bunting tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Maka kata Syekh Azra'i kemudian juga dan menjazamkan dengan dia Syekh Abu Hamid. Pendapat Syekh Azra'i juga seperti demikian, dan pendapat Syekh Azra'i tersebut juga diakui oleh Syekh Abu Hamid dan orang yang mengikuti Syekh Abu Hamid. Kemudian begitu juga pendapat
bahwa binatang kurban tersebut tidak boleh di dalam keadaan bunting juga ditashih, juga dianggap sahih oleh Syekh Syarbini di dalam kitab Mughni, dan juga diiktimadkan, diperkuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli dalam kitab Tuhfah dan kitab Nihayah. Maka menurut pendapat yang kuat bahwa binatang dalam keadaan bunting itu tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Itu pendapat yang kuat. Jadi kesimpulannya adalah binatang kurban apakah dia berjenis kelamin jantan ataupun betina itu boleh, kedua-duanya boleh. Kemudian menurut pendapat yang kuat bahwa binatang kurban tidak boleh dalam keadaan bunting. Hanya sekian, wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.